Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan kuliah mata kuliah parasitologi 2, lanjutan yang kemarin. Jadi hari ini kita akan langsung masuk ke spesies dari parasit-parasit khususnya di helmin ya. Nah, sebelumnya saya mau share screen terlebih dahulu. Jadi yang pertama ini adalah tentang Ascaris lumbricoides. Kita tunggu sebentar ya, ini masih loading. Sudah tampak di layar ya. Ascaris lumbricoides. Ini adalah nematoda usus yang terbesar yang hidup di dalam tubuh manusia. Penyakit yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides dinamakan dengan askariasis. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa penyakit itu tinggal menambahkan genus ditambah asis. Jadi di sini penyebabnya Ascaris, penyakitnya askariasis. Nah, untuk Ascaris lumbricoides ini dia tersebar secara kosmopolitan. Kosmopolitan pengertiannya dia ada di mana-mana. Untuk askariasis ini prevalensinya cukup tinggi pada daerah tropis dengan kelembapan yang tinggi. Selain itu bisa juga pada tempat-tempat dengan hygiene sanitasi yang kurang baik. Untuk prevalensi di negara berkembang itu sekitar 1 dari 4 orang itu terinfeksi. Ini di daerah Asia Tenggara itu sekitar 73%, di Afrika 12%, Amerika Tengah dan Amerika Selatan itu sekitar 8%. Untuk prevalensi di Indonesia itu sekitar 60-90% itu terutama di daerah yang tertinggal dan di daerah yang kumuh. Kematian jarang terjadi kecuali jika telah terjadi penyumbatan pada usus. Seperti yang sudah kita pelajari di materi yang pertama, bahwa infeksi yang sudah kronis itu menyebabkan penyumbatan usus dan merusak dan menyebabkan kerusakan mekanis. Nah, selanjutnya nama Ascaris lumbricoides dalam bahasa Indonesia itu sama dengan cacing gelang atau cacing gilik. Hospes definitifnya adalah manusia, penyakitnya disebut askariasis. Habitat atau predileksinya pada lumen usus halus. Bentuk infektifnya adalah telur yang infektif atau telur yang telur yang telah terfertilisasi. Nah, penularannya secara per orang, yaitu karena terjadinya telur infektif yang tertelan. Untuk morfologinya, untuk telur itu dia memiliki 4 tipe, yaitu telur yang dibuahi atau telur fertil atau fertilized egg. Kemudian yang kedua telur yang matang atau yang berembrio, di mana ini telurnya itu sudah berisi larva. Kemudian yang ketiga itu telur yang tidak dibuahi atau telur infertil atau unfertilized egg. Lalu yang keempat ada telur yang decorticated. Dia ini dapat bersifat fertil maupun infertil. Nah, ini adalah morfologi dari telur Ascaris lumbricoides yang sudah dibuahi atau yang sudah terfertilisasi. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk morfologinya itu dia bulat lonjong, ukurannya sekitar 45-70 kali 35 kali 50 mikron. Dia memiliki dinding telur yang tebal dan transparan, terdiri dari 3 lapis. Yang pertama adalah lipoidal vitelline membrane, kemudian yang tengah adalah glikogen, lalu ada lapisan albuminoid. Untuk warnanya bisa dilihat ya, ini warnanya kuning kecoklatan, maaf. Nah, telur ini adalah telur matang yang sudah berisi larva, bakal larva. Nah, ini adalah telur berembrio atau
yang bersifat matang atau yang bersifat infektif. Itu bentuknya seperti ini. Ini sudah ada embrio di dalamnya. Sedangkan ini adalah telur decorticated. Bentuknya seperti ini. Jadi untuk morfologi telurnya itu masing-masing berbeda ya. Nah, selanjutnya ini adalah telur yang tidak dibuai atau belum dibuai. Nah, itu bentuknya lebih lonjong, lapisan albuminoid lebih tipis, untuk ukurannya 88 kali 94 kali 40 sampai 50 mikron. Untuk cacing Ascaris lumbricoides yang betina, itu dia dapat memproduksi telur 200.000 telur per hari. Untuk morfologi cacing dewasa, yaitu bentuknya silindris. Untuk jantan itu panjangnya sekitar 10 sampai 31 cm. Untuk yang betina itu lebih panjang daripada yang jantan, yaitu panjangnya sekitar 22 sampai 35 cm. Warnanya putih kecoklatan atau kuning pucat. Tubuhnya tertutup dengan kutikula yang halus, garis-garis tipis. Dia memiliki mulut sebanyak 3 buah, yaitu 1 bagian dorsal dan 2 pada bagian subventral. Untuk jantan itu ujung posteriornya runcing dengan ekor yang melengkung ke arah ventral. Dia dilengkapi dengan 2 buah spekula atau spekulum dan berukuran 2 mm dan banyak papil-papil kecil. Untuk yang betina, ujung posteriornya cenderung berbentuk bulat dan lebih lurus. Nah, ini adalah cacing dewasa dari Ascaris lumbricoides. Nah, untuk siklus hidup dari Ascaris lumbricoides, jadi dia itu dimulai dari dari tanah dia. Kemudian dari tanah telur itu akan matang sekitar 1 sampai 2 minggu. Nah, telurnya ini bisa tahan berbulan-bulan sampai dengan bertahun-tahun saat dia berada di tanah. Nah, ketika tangan memegang tanah yang sudah terkontaminasi oleh telur Ascaris lumbricoides, kemudian tidak dibersihkan dengan benar, lalu kita makan, nah itulah terjadi penularan dari Ascaris lumbricoides. Itu akan masuk ke sistem pencernaan kita. Nah, ini tangan membawa telur infektif dari tanah yang terkontaminasi dengan tinja manusia yang sakit askariasis. Nah, selain dari tanah bisa juga sayur-sayuran yang seperti kentang, wortel, terus kayak yang berbalut-balut tanah itu, Dek. Terus bisa juga tanaman-tanaman yang kayak yang dibersihkannya masih kurang bersih, sayur-sayuran itu. Jadi selain sayuran yang dibalut tanah, bisa juga sayuran yang kita makan daunnya tapi membersihkannya masih kurang bersih. Nah, selanjutnya itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Nah, untuk larva itu dia akan menembus mukosa, kemudian masuk ke pembuluh limfe dan venula, lalu dia bisa bermigrasi ke jantung kanan dan paru-paru. Dia masuknya melalui alveoli. Kemudian cacing-cacing itu akan mengalami ganti kulit sebanyak 2 kali, lalu dia bisa naik ke cabang-cabang dari bronkus, lalu dia bisa turun ke esofagus untuk matang di dalam usus. Usofagus itu sama dengan kerongkongan. Jadi dia akan matang di dalam usus. Maksudnya matang itu dia akan menetas dan mengalami siklus dewasa di dalam usus. Nah, khususnya di usus halus ya, karena di situ banyak sekali mengandung nutrisi-nutrisi yang bagus untuk pertumbuhan dari si cacing-cacing ini. Nah, nanti telur yang dewasa itu dia tidak hanya tinggal, tapi dia juga melakukan reproduksi, sehingga secara otomatis akan menghasilkan telur-telur. Nah, telur-telur ini itu bisa terbawa oleh tinja. Jadi nanti orangnya ini kalau misalnya buang air besar itu ya, kalau buang air besarnya di tanah, nah itu bisa mencemari tanah karena tinjanya itu mengandung telur-telur Ascaris lumbricoides gitu. Makanya seperti yang disebutkan di bagian awal tadi bahwa kasus askariasis itu kan banyak terjadi pada daerah-daerah kumuh yang mungkin belum ada toilet atau belum ada belum ada tempat
pembuangan feses yang bagus seperti itu. Jadinya masih buang pup sembarangan gitu. Nah, ini adalah ya sama seperti penjelasan tadi ya. Jadi telur tertelan bersama makanan atau minuman atau kontaminasi dari tangan, lalu dia akan berkembang di dalam usus halus. Lalu dinding telur pecah, lalu larva akan keluar, melakukan penetrasi di dinding usus, melalui darah, bisa bermigrasi ke jantung, paru-paru, esofagus, lalu tertelan lagi sampai ke usus halus. Nah, pada usus halus itu nanti ada reproduksi dari cacing jantan dan cacing betina. Nah, untuk proses siklus hidup ini itu perlu waktu sekitar 60 sampai 75 hari. Jadi waktunya ya panjang ya. Sekitar 2 bulanan. Nah, bila keadaan lingkungan sekitar telur baik, seperti tanah liat, terus kelembapannya lebih dari 80%, cukup oksigen, tempat teduh tidak terkena sinar matahari, temperaturnya 22 sampai 23 derajat Celcius, itu dalam waktu 3 minggu telur bisa menjadi infektif bagi manusia. Nah, telur itu dapat bertahan sampai beberapa tahun. Nah, untuk epidemiologinya, infeksi pada anak itu umur 5 sampai 9 tahun. Itu lebih rentan daripada orang yang usia dewasa. Nah, selain itu, akibat bermain tanah yang mengandung telur itu dapat mengkontaminasi tangan, makanan, dan mainan. Karena kan yang biasa main tanah itu kan ya anak-anak ya. Kan kalau orang dewasa main tanah itu kan juga aneh ya. Kan juga bukan usianya lagi untuk main-mainan tanah. Jadi kalau anak mainan tanah kan ya usia 5 sampai 9 tahun. Nah, selain itu bisa juga karena bisa juga karena makan sayuran yang mentah atau dicuci kurang bersih. Nah, biasanya ini yang melakukan ini tuh orang dewasa ya. Penularannya bisa melalui makan sayur mentah yang dicuci kurang bersih. Nah, selanjutnya untuk patologi dan gejala klinik itu bila jumlah cacing sekitar 10 sampai 20 ekor. Itu bisa tidak menimbulkan gejala. Kelainan yang ditimbulkan itu bisa karena dua sebab. Yang pertama karena adanya migrasi larva, yaitu terjadi sekitar 4 sampai 16 hari setelah menelan telur. Untuk yang kedua bisa terjadi pada infeksi cacing dewasa, yaitu sekitar 6 sampai 8 minggu setelah menelan telur. Nah, untuk akibat dari migrasi larva itu bisa menyebabkan trauma atau pendarahan dalam jaringan paru-paru. Yaitu bisa disebabkan reaksi radang di sekitar larva, peningkatan mukus di daerah bronkus. Lalu selanjutnya, akibat dari migrasi larva juga bisa menyebabkan sensitisasi pada host, alergi, dan bisa menyebabkan serangan asma. Selain itu bisa menyebabkan demam, batuk dengan sputum yang bercampur darah, sesak. Nah, itu namanya sindrom Leofler. Nah, pada pemeriksaan darah itu nanti akan ditemukan bahwa terjadi peningkatan sel-sel eosinofil. Untuk pemeriksaan auskultasi itu nanti ada Wissing dan Ronchi. Nah, untuk penyakit yang diakibatkan oleh cacing dewasa, cacing dewasa itu kan hidupnya pada usus halus ya. Nah, itu nanti pastinya dia akan menghisap makanan dari host. Jadi nanti host atau inangnya itu tidak akan kebagian nutrisi-nutrisi makanan yang seharusnya diterima oleh si inang. Jadi nutrisinya sudah didahului oleh si cacing Ascaris lumbricoides di usus halus itu. Nah, untuk gejala kliniknya itu tergantung dari jumlah cacing, itu berat ringannya infeksi dan keadaan umum penderita. Untuk faktor yang menimbulkan gejala itu ada faktor mekanis dan faktor kemis atau faktor kimia. Untuk faktor mekanis itu disebabkan karena gerak cacing dewasa. Untuk faktor kimia itu karena adanya produksi metabolik dari cacing. Untuk gejalanya, biasanya timbul rasa tidak enak pada bagian perut, diare, kolik, anoreksia, gejala keracunan, udem atau pembengkakan, dan apendiksitis. Cacing dewasa itu dapat keluar secara spontan melalui anus, mulut, bersama muntahan.
bisa di hidung juga bisa keluar. Nah, itu kalau sudah benar-benar parah banget ya. Nah, selanjutnya akibat migrasi cacing dewasa itu bisa menimbulkan gejala akut jika migrasi cacing-cacing itu sudah mencapai organ-organ lain. Misalnya pada ileus itu bisa menyebabkan obstruksi usus, lalu bisa juga menyebabkan perforasi usus karena cacing-cacing dewasa itu menembus dinding usus. Kemudian bisa juga menyebabkan peritonitis. Untuk komplikasi itu sering dijumpai pada anak-anak. Untuk diagnosa, yang pertama bisa didiagnosis dari adanya telur di dalam tinja. Nah, itu bisa didapatkan dari hapusan langsung atau dengan cara konsentrasi. Selain itu bisa didiagnosis dari adanya larva di dalam sputum. Nah, kemudian ini untuk diagnosa yang dalam keadaan sudah parah ya, itu anamnesa, yaitu keluarnya cacing dewasa melalui mulut, hidung, dan anus. Nah, untuk terapi itu menggunakan albendazol dan mebendazol. Untuk pencegahannya, perbaikan higien sanitasi perorangan dan lingkungan. Selain itu, dilakukan pengobatan pada penderita dan penghilangan sumber infeksi. Nah, untuk terapi ini teman-teman karena jurusannya ini adalah analis kesehatan, jadi teman-teman ya cukup tahu saja kalau obatnya ini, tidak perlu diketahui lebih lanjut untuk mekanisme obatnya seperti apa. Itu ya mungkin yang lebih menguasai nanti adalah teman-teman dari farmasi. Nah, selesai untuk materi Ascaris lumbricoides. Cukup sekian. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar atau bisa kita diskusikan di dalam grup pembelajaran kita. Saya tutup dulu share screen-nya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.